Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Khassana bi khairi unzil wa akramana bi khairi kitabin ursil. Wa atamma alaina ni'amahu ala dinin syuri'. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjih wastanna bi sunnatihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqala jalla wa ala fi muhkami tanzilihi, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Azza wa Jal, yang mana pada kesempatan yang mulia di hari yang diberkahi ini, Sayyidul Ayyam, hari Jum'ah, di dalam kesempatan ibadah yang juga diberkahi oleh Allah, di tempat yang diberkahi dan dalam suasana turunnya air hujan yang penuh keberkahan, Allah Subhanahu wa taala memilih kita di antara hamba-hamba lainnya untuk kita bisa hadir melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah. Tentunya sama-sama dalam rangka untuk kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menerima amal ibadah kita. Salat berta salam juga marilah kita sampaikan kepada Sayyidil Mursalin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau yang mulia, pada para sahabat yang diridhoi oleh Allah, dan kita pun berharap mudah-mudahan termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dengan bisa menemani Nabi nanti di Jannatil Firdaus. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa pada kesempatan yang baik pada hari yang mulia ini sebagai salah satu di antara 5 rukun khutbah, marilah satu sama lain di antara kita saling berwasiat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jal, bimtithali awamiri wajtinabin nawahi, dengan kita senantiasa berkomitmen menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dalam bingkai risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi setiap larangannya. Dan mudah-mudahan dengan hal tersebut kita layak untuk bisa mendapatkan predikat sebagai al-muttaqun. Jamaah kaum muslimin majal muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala dari Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwa ibunda kita Ummu Salamah bercerita tentang wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir-akhir nafas kehidupannya, bahwa Nabi SAW berwasiat kepada kita umatnya menjelang beliau wafat, di mana Rasulullah menyebutkan sampai 3 kali ucapan beliau, as-salatu wa ma malakat aymanukum, as-salatu wa ma malakat aymanukum, as-salatu wa ma malakat aymanukum. Nabi SAW berwasiat kepada kita, umat Muhammad, umat yang nanti akan Rasulullah banggakan di hari kiamat, untuk menjaga 2 hal. Untuk menjaga 2 hubungan kita kepada 2 hal yang harus kita memiliki hubungan yang baik dengan keduanya, karena itu merupakan neraca keselamatan kita nanti di hari akhir. Yang pertama, Rasulullah berwasiat kepada kita, as-salatu, jagalah salat kalian, sebagai satu wasiat untuk kita menjaga hubungan baik kita dengan Allah Azza wa Jal. Dan yang kedua adalah wa ma malakat aymanukum, dan jagalah hak-hak di antara kalian sesama manusia, sekalipun merupakan orang yang paling rendah status sosialnya di antara kalian, yaitu sebagai hamba sahaya. Ini juga merupakan satu bentuk hak yang harus kita jaga, karena hakikatnya hubungan kita dengan Allah dan sesama manusia akan dipertanggungjawabkan nanti di hari kiamat.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang ibadah salat sebagai hak Allah tertinggi, sebagai suatu amalan yang sangat mulia di dalam Islam. Pada kesempatan di bulan yang mulia ini, pada bulan Rajab, dalam beberapa catatan sejarah dikatakan bahwa bulan Rajab merupakan bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memi'rajkan nabinya ke Sidratil Muntaha. Kita tahu bahwa pada bulan ini, pada bulan Rajab ini, ada satu peristiwa besar, ada satu syariat yang kemudian menjadi satu amalan ibadah yang disyariatkan kepada umat Muhammad, yaitu ibadah salat dalam peristiwa Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah banyak ulama kita mengatakan seperti Imam Asyuti dalam Syarah Sunan Ibnu Majah atau Imam Al-Alusi dalam kitab tafsirnya Ruhul Ma'ani, beliau mengatakan bahwa as-salatu mi'rajul mu'min. Bahwa yang namanya salat adalah sebentuk mi'raj seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika mi'raj yang sebenarnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditinggikan oleh Allah dan bertemu dengannya di Sidratil Muntaha, maka kita umatnya bermi'raj kepada Allah dengan kita melaksanakan ibadah salat. Karena itulah di dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginformasikan kepada kita bahwa salat merupakan wahana dan kesempatan terbaik bermesraannya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak ada dua posisi, paling tidak ada dua kondisi di mana ketika kita melaksanakan ibadah salat, kita senantiasa bermesraan dengan Allah Azza wa Jalla. Yang pertama adalah ketika seorang hamba di dalam salatnya membaca Al-Fatihah. Karena di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW meriwayatkan suatu hadis qudsi yang datang langsung dari Allah Azza wa Jalla, di mana Allah berfirman, qasamtus salata baini wa baina abdi nisfain. Sesungguhnya aku telah membagi salat ini antara diriku yaitu Allah dengan hambaku menjadi dua. Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, hamadani 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Kalau hambaku membaca alhamdulillahi rabbil alamin, maka hambaku telah memuji diriku. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, dan kalau hambaku kemudian membaca ar-rahmanir rahim, maka Allah langsung menjawab, athna alayya 'abdi, hambaku kembali memuji diriku. Wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan ketika hamba membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lagi-lagi Allah langsung menyambutnya dengan mengatakan, majjadani 'abdi, hambaku telah memuliakan diriku. Wa idza qala al-'abdu ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sembari Allah langsung menjawab, hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Maka apa yang diminta hambaku pasti akan aku jawab. Inilah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bentuk interaksi kita dengan Allah secara langsung di dalam ibadah salat yang pertama. Dan yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menginformasikan kepada kita bahwa posisi terdekat seorang hamba kepada Allah di dalam salatnya adalah ketika ia sedang melakukan ibadah sujud. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda bahwa aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Tempat terdekat, posisi terdekat, kedudukan yang terdekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia melakukan ibadah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah ibadah salat. Ibadah salat yang harus senantiasa dijaga seorang muslim. Ibadah salat yang jangan boleh kita abaikan meskipun hanya satu kali saja. Ibadah salat yang diinformasikan oleh Allah di dalam Al-Quran untuk senantiasa kita jaga sembari Allah berfirman, hafidhu 'alas shalawat, jagalah salat-salat kalian. Ibadah salat yang jangan sampai terbetik di dalam niat seorang mukmin untuk meninggalkannya walau hanya satu kali saja. Ibadah salat yang hakikatnya akan menjadi pembeda kita dengan kekufuran kepada Allah. Karena Nabi SAW bersabda, al-farqu bainal mu'min wal kafiri tarkus salah. Perbedaan antara orang beriman dan orang kafir adalah ketika ia meninggalkan ibadah salat. Inilah ibadah salat yang hakikatnya akan menjadi standar kebaikan dari amal-amal kita nanti di hari kiamat. Di mana Nabi SAW bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salah. Yang pertama kali dia hisab nanti di hari kiamat adalah tentang salatmu. Idza saluhat saluha sa'iru a'mal wa idza fasadat fasada sa'iru a'mal. Kalau salatmu dalam kondisi baik, maka baiklah amalmu yang lain. Tapi kalau salatmu kemudian rusak, bolong-bolong atau bahkan ditinggalkan,
maka akan buruklah amalmu yang lainnya. Dan inilah ibadah salat jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, yang mana Allah nanti akan bertanya kepada kita kalau kita meninggalkan ibadah salat, ma salakakum fi saqar, qalu lam nakum minal musallin. Kenapa kalian masuk ke dalam api neraka Sakor? Lantas mereka menjawab, karena dulu kami meninggalkan ibadah sholat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa menjaga ibadah sholat kita. Kita termasuk orang-orang yang tidak muncul di dalam hati dan niat hati kita untuk meninggalkan sholat 5 waktu walaupun hanya satu sholat saja. Dan kita berharap mudah-mudahan termasuk orang-orang yang bisa menjalankan perintah Allah di dalam Al-Quran. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu sampai akhir hayat kita masing-masing. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, senantiasa menolong kita, senantiasa mengistiqomahkan kita dengan doa-doa kita. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqala jalla wa ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa'lamu annallaha qad amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudrasihi faqala ta'ala walam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil ghurril mayamin. Wardallahumma an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatil ashratil mubasysyirin bil jannah wa an baqiyatis sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Wardallahumma anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma dafa'annal ghala wal waba wal fahsya'i wal munkarati wasyada'id wassuyufal mukhtalifata wal mihana ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina 'ammatan innaka sami'ud du'a. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanhaakum 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.